Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sudah berada di sini, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Soleh SPD MPD yang sudah berkenan hadir, terima kasih sudah menyempatkan dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Warung Kondang. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, adapun susunan acara kita pada kali ini adalah yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad SPD MPD. Kemudian nanti dilanjutkan ada materi dari Bapak Ibu CGP, kemudian nanti ada break, kemudian nanti ada penutupan. Yang pertama dipersilakan yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Soleh SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP 1 Warung Kondang yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu CGP di SMP kita ini. Salawat atas salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini adalah salah satu bagian dari proses yang harus ditempuh oleh para calon guru penggerak. Nah, pada kenyataannya aksi nyata ini memang harus ditularkan. Jadi apa yang Bapak Ibu menjadikan satu pemikiran itu harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk nantinya diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Karena kalau tidak didiseminasikan, maka rekan-rekan yang lain tidak akan tahu aksi nyata apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan apa yang harus dikembangkan di sekolah ini. Nah, yang menjadi kita harus pahami adalah bagaimana budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak ini dan pada akhirnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan ini yang harus menghadiri kegiatan ini bukan hanya Bapak Ibu guru tetapi warga sekolah. Tetapi kalau warga sekolah dikumpulkan semua itu tidak memungkinkan, maka di sini yang hadir perwakilan-perwakilan baik dari unsur pendidik maupun tenaga kependidikan. Oleh sebab itu saya harapkan nanti Bapak Ibu CGP yang menyampaikan materi silahkan rekan-rekan sampaikan apa yang menjadi aksi nyatanya kepada rekan-rekan yang lain dan pada akhirnya nanti rekan-rekan yang lain juga bisa mengaplikasikan, menularkan kepada warga sekolah, baik kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik, kependidikan dan kepada siswa. Ya, karena tidak mungkin budaya positif ini hanya oleh Bapak Ibu guru saja atau dengan tata usaha dan karya, tetapi siswa yang lain juga harus bisa melaksanakan. Itu akan menjadi budaya. Kalau budaya itu berarti kebiasaan yang harus dilakukan oleh warga sekolah yang baiknya. Nah, yang disebut warga sekolah itu bukan hanya pendidik dan tenaga pendidikan, tapi termasuk dari siswa, bahkan orang tua. Orang tua juga harus tahu budaya apa yang dikembangkan di sekolah ini. Itu kan menjadikan kebiasaan satu kesatuan. Bapak Ibu sekalian, nanti tolong diinventarisir, poin-poinnya dicatat, nanti dilaporkan ke saya. Kita nanti jadikan satu ketentuan aturan sekolah, bahkan nanti bisa disambungkan kepada visi misi dan program sekolah. Jadi aksi nyata ini banyaklah sebenarnya Bapak Ibu gagasan-gagasan ini, tetapi ini cara untuk mengeluarkan gagasan dari Bapak Ibu dan gagasan itu harus diketahui oleh semua. Jadi contoh begini, salah satu Bapak Ibu punya inisiatif atau punya kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain, tapi kalau kemampuan itu tidak dimunculkan, maka orang lain tidak akan tahu
Jadi justru di sinilah harus mendorong, mungkin saya sebagai kepala sekolah harus mendorong dari individu-individu Bapak Ibu itu apa kelebihannya. Nah, kelebihan itu harus dimunculkan. Siswa juga sama kan di kelas, tidak semua pintar, tidak semua, tapi kemampuannya misalkan di satu kelas ada yang mampu berpuisi, membacakan puisi. Nah, karakternya itu, kemampuannya itu harus dimunculkan sehingga tiap wali kelas bisa misalkan nanti ayo lomba ikuti supaya yang lain tahu. Nah, Bapak Ibu juga sama. Dari sekian 10 orang ini mungkin tidak sama kemampuannya. Nah, kemampuan itulah Bapak Ibu harus ditonjolkan supaya orang lain tahu. Itu akan menjadikan nanti kalau diketahui orang yang lain dianggap bagus, dijadikan program sekolah, maka akan menjadi budaya di SMP Negeri 1 Warung. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, selamat melaksanakan desiminasi. Mudah-mudahan menghasilkan produk yang bagus, yang bisa diterapkan di sekolah, dan pada akhirnya nanti bisa dijadikan salah satu budaya positif yang ada di SMP 1 Warung. Itu saja, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata desiminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Warung saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Soleh SPD MPD yang sudah memberikan sambutannya. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita bisa menjadi bekal bagi kita untuk lebih baik dan lebih sukses ke depannya, insya Allah. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu presentasi tentang aksi nyata desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Rustiati, yaitu CGP Angkatan 11. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Warung Kondang, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Warung Kondang yang berada di forum ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berada di tengah-tengah kita. Baik, hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Diseminasi tujuan akan diadakannya diseminasi ini adalah untuk pengimbasan kepada rekan sejawat, bagaimana kita akan mengembangkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, untuk menyemangati kita silakan Bapak Ibu berdiri. Kita akan melakukan ice breaking.
Terima kasih Bapak Ibu, sudah semangat ya? Mari kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada ini ya. Oke, kalau anak-anak yang lebih memudahkan itu dengan dinyanyikan, ya. Ada yang bisa menyanyikannya tidak? Ya Allah. Oke. Ya, oke. Kita lanjutkan Pak Denny. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan kontrol, teori kontrol. Stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama dalam stimulus respon. Lalu ada semua orang melihat hal yang sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu ada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif adalah perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintang bahasa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Ini ya, kalau dinyanyikan anak-anak sekolah itu beriman dan bertakwa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Lalu motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik tujuan disiplin positif. Itu ada hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi
terjadi jika saya tidak melakukannya. Lalu ada penghargaan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Lalu ada motivasi intrinsik, restitusi, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ada hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah itu hukuman ya Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan, bersumber dari dua arah. Murid tahu apa konsekuensi dari aturan yang dilanggar. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada identitas gagal hukuman, lalu ada identitas sukses disiplin. Nah di dalam disiplin ini dibagi dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kita bacakan dulu ya identitas gagal hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak tersakiti. Lalu kita masuk ke disiplin, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Kemudian menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Lalu hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Baik, kita lanjutkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa Ibu dan Bapak? Ada yang tahu jawabannya? Ini ya, keyakinan kelas. Guru berperan membuat keyakinan kelas bersama murid untuk menumbuh kembangkan perilaku-perilaku baik pada murid demi menciptakan budaya positif. Lalu pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Lalu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, inilah contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buatkan, Ibu dan Bapak.
yang sudah Ibu dan Bapak lihat di keyakinan yang sudah saya tampilkan barusan bisa diikuti atau ditindaklanjuti. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kasih sayang yang diterima, rasa diterima berbagi, diperdulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Lalu kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dilanggar, ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Lalu kesenangan itu bisa bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, lalu ada pemantau, yang terakhir itu adalah posisi manajer. Saya akan tampilkan 5 posisi contoh kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol. Restitusi menurut dosen yang itu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Lalu kita masuk ke segitiga restitusi. Ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Guru berperan sebagai manajer untuk dapat menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Ya. Sekarang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berbuat salah. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang telah saya buat mengenai segitiga restitusi. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Guru.
kamu di sini waktu. Nah, betul sekali. Sebelumnya, ya, sebelum pembelajaran dimulai, di sekolah kita selalu ada kebiasaan. Yang berapa seharusnya kegiatan kebiasaan dimulai? Nah, berarti seharusnya Fauzan sudah sampai di sekolah pukul berapa? Iya, sudah sekolah ya. Berarti Fauzan datang terlambat ke sekolah. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai itu, saya bisa mengambil ke sekolah kita. Saya minta maaf Bu, dan terima kasih saya datang dengan kesalahan. Ya, sikap yang sangat baik sudah Fauzan lakukan dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Apakah Fauzan ingin memperbaikinya? Kira-kira apa yang bisa Fauzan lakukan? Yang tadi saya minta terlalu lama teman-teman supaya kita bisa berjalan ke sekolah Bu. Betul ya, dapat teman-teman menyenangkan, tapi jika terlalu lama menunggu, pasti akan mengakibatkan keterlambatan datang ke sekolah. Oke, lain kali nanti diperbaiki ya. Oke, terima kasih ya Fauzan. Terima kasih Bu Esti. Tapi tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tadi ketika teman-teman kami mengumpulkan tugas, dia tadi sudah mengumpulkan tugas. Nah, ya kan? Belum selesai. Kenapa? Sakti ya. Menurut Fahri, tidak mengerjakan tugas itu apakah kesalahan atau bukan? Ya, nah baiklah Fahri, tidak apa-apa. Maria tadi tidak mengerjakan tugas. Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah lupa mengerjakan tugas. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju Fahri? Nah sekarang kita cari solusi bersama ya. Fahri tidak mengerjakan tugas pasti ada alasannya. Ini kita punya apa alasannya? Fahri pastinya tidak punya alasan. Oke. Fahri tidak mengerjakan tugas apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Ya. Oke, sikap Fahri sebenarnya betul ya. Kita sangat baik yang kita mengakui kesalahan dan meminta maaf. Menurut Fahri apa yang bisa dilakukan agar Fahri tidak perlu mengerjakan tugas? Ya, sekali ya. Juga sebaiknya dikerjakan langsung, jangan ditunda tugas supaya tidak terjadi penumpukan tugas nanti tugas yang ini belum selesai, tugas ini belum selesai. Gitu ya. Jadi karena solusinya semoga kedepannya Fahri tidak lupa lagi mengerjakan. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musali Sabani, kelas 72. Terima kasih Ibu Esti. Kita sampai di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum sesi ini berakhir, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semua? Baik, Bu Devi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Esti yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya.
Dan saya ucapkan terima kasih, pemaparan materinya sangat bagus dan bisa saya terima, dan insya Allah nanti di kemudian hari atau selanjutnya saya bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak. Ada yang ingin saya tanyakan dari pemaparan yang Ibu sudah sampaikan, aksi nyata atau apa yang sudah Ibu laksanakan dari aksi nyata yang tadi Ibu paparkan. Jadi aksi nyata apa di kelas yang sedang Ibu laksanakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih untuk Bu Devi. Jika saya sebagai wali kelas, saya akan membuat keyakinan kelas, dan jika saya sebagai guru mata pelajaran, saya akan membuat kontrak belajar sesuai keyakinan bersama. Maksudnya sesuai keyakinan apa yang sudah kita sepakati dengan anak-anak. Begitu mungkin Bu Devi? Oh ya, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dari saya dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Esti Rustianti, pemaparan yang sangat hebat dan sangat luar biasa sekali. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk menyongsong masa depan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Esti, semoga menjadi amal bagi beliau di masa yang akan datang dan juga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Ibu Esti. Kasih aplaus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.